Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh seorang hamba dan kejelekan-kejelekan yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Semuanya amalan seorang hamba itu sudah ditakdirkan, sudah tertulis ketika hamba ini berada di perut ibunya. Begitu juga rezekinya, amalannya, kapan dia wafat, sampai apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara, itu sudah tercatat ketika dia berada di perut ibunya. Maka ketika seseorang memiliki keinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan, namun belum ditakdirkan untuk melakukan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan bagi hamba ini satu kebaikan. Misal nih, kita niat untuk menziarahi orang yang sakit, maka ziarah ini akan dituliskan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin nanti kita nggak jadi ziarah orang yang sakit ini karena ada udzur. Begitu juga ketika kita niat untuk bersedekah, tapi belum diberikan kemudahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catatkan pahala sedekah dan pahala kebaikan. Begitu juga ketika kita niat untuk memerintahkan kebaikan, tapi belum diberikan kemudahan, maka hal ini pun akan dicatat satu kebaikan. Dan begitu juga ketika kita niat untuk meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan pahala kebaikan. Allah akan mencatatkan apa-apa yang kita niatkan dengan satu kebaikan sampai kita melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut, barulah Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan 10 kali lipat, bahkan mungkin sampai 700 atau bahkan mungkin lebih. Ketika kita niat untuk menziarahi orang yang sakit, kemudian kita diberikan kemudahan dan selesai menziarahi orang yang sakit, Allah Subhanahu wa taala akan catatkan bagi kita 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan mungkin lebih. Begitu juga ketika seorang hamba niat untuk melakukan kejelekan, tapi nggak jadi tuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan catatkan satu amalan kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala bersabda, hamba tersebut meninggalkan maksiat, meninggalkan kejelekan karenaku, karena dia takut kepadaku. Ketika seorang hamba meninggalkan maksiat ataupun kejelekan karena kesibukan yang dia miliki, nggak ada niat untuk meninggalkan kejelekan tersebut, itu hal ini pun nggak dicatat dosa kejelekan sampai kita betul-betul melakukan kejelekan tersebut. Namun, jika kita meninggalkan kejelekan dan maksiat tersebut karena memang pada dasarnya kita nggak mampu, baru hal ini dicatat satu dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan meniatkan seluruh apa-apa yang menjadi amalan-amalan soleh bagi kita.